Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah membaca suratul Fatihah, mari sama-sama kita lanjutkan ngaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannifu rahimahullah, adabul muallimi. Adapun ini bab menjelaskan tentang adabnya, tata krama, akhlaknya seorang muallim, atau istilah sekarang pendidik, ya, atau ya mudahnya guru. Nah, adab-adab seperti ini, kalau adabul muallimi berarti harusnya yang pakai adalah muallim, guru. Jadi supaya bisa menerapkan untuk dirinya sendiri sebagai guru. Nah, bukan dipakai oleh murid untuk menilai guru, atau dipakai oleh peserta didik, atau orang tua peserta didik, atau siapapun selain guru untuk menilai guru. Bukan begitu, ya. Supaya tidak salah tempat, supaya tidak ya kalau salah dalil juga salah juga, ya. Seringkali misalnya seseorang itu salah menempatkan dalil, nanti bisa salah. Dalilnya orang kaya dipakai orang miskin, ya. Jadi orang miskin pengen supaya orang kaya itu dermawan, atau sebaliknya, dalilnya orang miskin dipakai oleh orang kaya. Jadi orang kaya pengen supaya orang miskin tuh nggak minta-minta. Itu salah, ya. Orang kaya dalilnya untuk orang kaya, ya, dia harus mendalili diri sendiri sebagai orang yang dikaruniakan oleh Allah kekayaan, ya, supaya bagaimana seharusnya menjadi orang kaya. Sebaliknya, orang yang sedang, ya, diperankan oleh Allah sebagai orang miskin, jika dia harus mendalili dirinya sendiri sebagai seorang miskin, bagaimana seharusnya dia berperan sebagai hamba Allah ketika, ya, diperankan sebagai orang miskin. Ya, tentunya kalau sudah berupaya semaksimal mungkin, ya. Baik, kita lanjutkan. Al-muallimu dalilut tilmidhi ila ma yakunu bihi kamalu ilakhiri. Al-muallimu, adapun muallim atau guru tersebut, dalilut tilmidhi itu yang menjadi petunjuknya tilmid, ya, santri, peserta didik atau murid, menjadi penunjuk ila ma yakunu bihi, pada ilama, pada segala hal, yakunu yang terdapat bihi dengan hal-hal tersebut, apa? Kamaluhu, kesempurnaannya tilmid, minal ulumi wal ma'arifi, ma tersebut kaitannya dengan berbagai ilmu, dan wal ma'arifi, dan kearifan. Jadi mu'alim itu adalah, itu mu'alim, sosok mu'alim itu menurut kitab ini, ya, beliau itu sosoknya harus menjadi penunjuk bagi tilmid. Ini istilah dalil, ya. Dalil itu begini, kalau sahabat-sahabat ini melihat di satu jalan misalnya ada penunjuk arah, nah, jadi bukan arahnya, begitu melihat penunjuk arah tadi,
kemudian orang yang ingin mengarah kepada arah yang ditunjukkan oleh arah itu tinggal ikuti. Jadi dengan melihat petunjuk arah tersebut, si salik, orang yang berjalan menuju tempat tersebut sudah mengetahui, oh berarti kalau saya mau ke sana ngikut arah petunjuk itu. Nah, mu'alim itu menurut kitab Taisirul Khalaq ini ya harusnya begitu. Mu'alim itu harus mampu menjadi penunjuk bagi tilmid, bagi murid, bagi peserta didik. Penunjuk untuk apa? Ila ma yakunu bihi kamaluhu minal ulumi wal ma'arif. Jadi penunjuk tentang ilmu-ilmu, tentang kearifan-kearifan yang menjadi kesempurnaannya tilmid. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, seseorang itu terlahir dengan potensi, ya. Jadi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Jadi Allah melahirkan kalian, mengeluarkan kalian, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dari rahim ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan nggak ngerti apa-apa. Tapi walaupun belum ngerti apa-apa, tetap membawa potensi, ya. Manusia itu terlahir dengan potensi. Mana dalilnya? Lanjutannya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah wa ja'ala lakum, dan Allah telah menjadikan untukmu, wa ja'ala lakumus sam'a, pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wal af'idah, dan hati, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi saya tidak membahas detail ayat ini pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan nanti di kesempatan lain, ya. Ini surat An-Nahl, surat ke-16 ayat ke-78. Nah, saya hanya ingin menyampaikan pada kesempatan kali ini bahwa manusia terlahir itu sudah bawa potensi. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Itu potensi. Jadi kalau dalam hadis itu ada kullu mauludin yulatu 'alal fitrah. Nanti pada kesempatan lain insyaallah, ya, kita bahas tentang potensi ini. Setiap yang terlahir, kullu maulud yulatu 'alal fitrah, itu dilahirkan dengan potensinya. Nah, potensi yang dimiliki oleh manusia, yang dibawa oleh manusia sejak lahir ini, inilah yang kemudian dikembangkan oleh mu'alim itu. Maka kalimatnya di sini, al-mu'allimu dalilut tilmidhi ila ma yakunu bihi kamaluhu minal ulumi wal ma'arif. Jadi mu'alim itu sebagai penunjuk tilmid, sebagai penunjuknya tilmid untuk menyempurnakan, untuk mengembangkan potensinya agar menjadi sempurna dengan ilmu-ilmunya dan kearifan-kearifannya. Jadi ini menggunakan dua kalimat yang biasanya disebut alim dan arif, ya. Ini kalau diterjemahkan sama-sama, seolah-olah sama, ya. Ini orang yang memiliki pengetahuan, tapi itu ada bedanya. Kalau alim itu kaitannya dengan pengetahuan yang mengembangkan potensi kognitif,
ya, mengembangkan potensi afektif, mengembangkan potensi psikomotorik, yaitu kaitannya dengan alim. Sementara kalau arif itu di dalam sufi itu lebih dalam ya maknanya. Jadi mengetahuinya inner dari cahaya ilahiyahnya. Makanya arifin itu muhaqqiqin, muhaqqiqin billah. Walaupun ada juga yang kemudian memahami kalau dari ada itu yang menerjemahkan tentang arif yang mengambil dari surat Al-Baqarah ayat 146 ya. Itu ada kalimat gini, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Itu bicara tentang Yahudi yang mengetahui Rasulullah. Tapi ini pun sebenarnya menunjukkan pengetahuan yang lebih dalam juga, seperti orang tua yang mengetahui bagaimana anaknya, tentang kondisi fisiknya, karakternya, dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya pengenalan yang lebih. Nah, kembali kepada apa yang kita kaji pada hari ini, sesungguhnya menjadi mu'alim, menjadi pendidik atau istilahnya guru, kalau dalam bahasa Sanskerta itu guru itu juga lebih dalam juga. Ya itu bahasa Sanskerta ya. Guru itu apa? Kalau terjemahan mudahnya itu kira-kira seperti obor yang menerangi, ya, obor yang menerangi, memberikan penerangan dalam kegelapan. Nah, kalau kita kembali dalam kajian, kita kembali dalam kajian apa yang disebut oleh musannif dalam kitab ini, al-muallimu dalilu tilmidhi lama yakunu bihi kamaluhu minal ulumi wal ma'arif. Sungguhnya menjadi mu'alim itu ya harus mampu menjadi penunjuknya tilmid. Jadi sosoknya itu harus menjadi teladan. Kalau analoginya tadi saya jelaskan di awal, sampaikan di awal tadi, seperti penunjuk. Kalau penunjuk jalan kan memberikan arah ya, ngasih tahu arah ini kemana, atau penunjuk jalan ini menunjukkan apakah kita boleh parkir di situ atau dilarang parkir di situ misalnya. Jadi hanya melihat penunjuk itu, si orang yang mencari petunjuk sudah tahu. Nah, mu'alim pun begitu. Harusnya dengan melihat mu'alim, tilmid itu sudah tahu dia harus berbuat seperti apa, dia harus melakukan seperti apa. Maka kalau ingin muridnya rajin baca misalnya, ya gurunya harusnya bacanya lebih banyak, gitu kan. Kalau ingin muridnya lebih banyak kebaikannya, ya gurunya harus lebih banyak daripada itu. Walaupun ini saya sampaikan juga, guru itu tidak maksum seperti Rasul, ya. Saya ulang, walaupun guru itu, jadi gini, guru itu walaupun tidak maksum seperti Rasul. Kalau Rasul kan maksum, terjaga dari dosa, dijaga oleh Allah dari melakukan hal-hal yang salah. Nah, kalau guru mu'alim, karena nggak maksum, kesalahan-kesalahan itu sangat mungkin ada. Tetapi paling tidak menjadi seorang guru itu harusnya punya prinsip begini. Kalau menyampaikan 10 hal tentang ilmu misalnya, maka pada saat itu harusnya guru itu kemudian lebih semangat untuk berlomba. Karena kalau menjadi mu'alim itu kan memang selayaknya sudah mengerti lebih banyak. Dan ketika mengerti lebih banyak hal itu tidak boleh diumpetin. Katimul ilmi mal'unun, orang yang ngumpeti ilmu itu dilaknat, Allah nggak suka. Makanya sampaikan saja. Tetapi begitu setelah menyampaikan, kita berlomba kepada tilmid tadi. Kalau misalnya ada 10 kebaikan, bisa jadi tilmid itu mengamalkan 1, 2, 3, ya. Nah, mu'alimnya harus lebih dari itu. Bisa saja mengamalkan 6, 7, 8, 9, 10, kan lebih banyak.
Walaupun mungkin mu'alimnya belum mampu mengamalkan yang 1, 2, 3, nggak apa-apa. Oh, namanya tadi mu'alim itu bukan rasul yang maksum, tetapi harus berlomba. Paling tidak tadi mu'alim harus berupaya semaksimal mungkin melakukan, mengamalkan kebaikan-kebaikan yang diketahui harus lebih banyak daripada tilmidnya. Sampai sini dulu. Insyaallah kita lanjut lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.